Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam tahap persiapan. Kita belum akan masuk ke project Laravelnya. Kita belum akan menyentuh ke project Laravelnya. Kita masih dalam persiapan. Nah, kenapa masih persiapan? Karena ternyata dari video yang awal kemarin ada beberapa yang minta menggunakan SAMPP, XAMPP yang mungkin yang lebih konvensional atau lebih banyak penggunanya. Nah, mungkin kita akan mulai atau kita ulangi tahap persiapan yang kemarin tetapi menggunakan SAMPP. Langsung aja kita mulai. Yang pertama kita masuk ke browser dulu tentu saja, kemudian kita download SAMPP. Nah, ini PHP-nya sebenarnya bebas ya, karena Laravel 11 itu bisa menggunakan PHP mulai dari versi 8.2. Jadi kalau teman-teman mau pakai versi 8.3 boleh. Jadi kita sini download SAMPP aja, nanti akan otomatis muncul versi-versinya. Nah, ini kita langsung download aja SAMPP for Windows. Versinya yang terbaru itu 8.2. Kita download aja 8.2. Dan mana, apakah sudah mendownload? Oh, belum. Sudah, kita tunggu dulu. Ya, lama, 150 mega teman-teman. Nah, teman-teman bisa skip aja mungkin daripada nunggu, karena memang di channel ini konsepnya tidak ada edit, supaya teman-teman bisa melihat benar-benar proses pemasangannya tanpa cut, tanpa edit-edit gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar kelihatan setiap proses pemasangan dari aplikasinya gitu. Kita tunggu 52 detik lagi. Ternyata kecepatannya hanya mentok di 2 MB. Nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Kita tunggu. Kayak lagunya ST12, menunggu. Ya udah, kita langsung buka aja. Kita tunggu. Nah, kemudian munculnya kita yes. Kita yes, mana, nah ini welcome to XAMPP. Bentar, ini view kita hilangin dulu. Dan kita ubah supaya teman-teman kelihatan seperti biasa. Saya lupa harus di zoom 125%. Nah, ini kelihatan. Kalau muncul kayak gini di oke aja teman-teman, nggak apa-apa. Terus kemudian kita next. Ini ya, kita next saja. Kita pasang di C. Kalau kemarin Laragun juga di C, sekarang SAMPP juga kita pasang di C aja. Bahasanya bahasa English. Jadi teman-teman mungkin yang belum bisa bahasa Inggris, mungkin yang masih SMP atau SMA tapi tertarik belajar coding, teman-teman harus bisa bahasa Inggris, karena mayoritas tutorial yang ada di internet itu biasanya bahasa Inggris, termasuk dokumentasi dari bahasa-bahasa pemrograman gitu. Kita next saja, dan next lagi. Kita tunggu. Sambil menunggu mungkin kita bisa seperti kemarin mendownload Composer. Nah, ini kita download aja komposernya. Kalau kemarin kan di Laragon sudah ada komposernya ya teman-teman. Jadi kita sebenarnya nggak perlu untuk mendownload Composer dan Node.js. Nah, karena kita menggunakan XAMPP ini, nah itu yang include di dalamnya itu hanya PHP saja. Jadi teman-teman harus mendownload komposernya sendiri, terus kemudian Node.js-nya juga terpisah gitu teman-teman. Nah, ini sekalian aja kita geserkan gini, kita install for all user untuk komposernya, kemudian yes. Nah, ini tidak perlu untuk mencentang developer mode-nya, kemudian kita next saja. Nah, ini
Oh sorry teman-teman, kalau kita mau pasang komposer kita harus nunggu SAMPP-nya dulu karena ini masih terdeteksi bahwa PHP-nya itu ada di Laragon, jadi nggak boleh teman-teman karena nanti akan tabrakan. Jadi kita tunggu dulu aja, kita cancel. Sambil nunggu mungkin kita bisa download Node.js. Yang kita download. Nah, karena kemarin kan kita pakainya pre-built binaries. Nah, sekarang kita nggak perlu pakai itu, kita pakainya pre-built yang installer ini. Kita pakai yang 22 aja cukup. Kita pakai yang versi 22 LTS. Kita tunggu dulu downloadnya. Nah, ini cepet ya. Kita lihat berapa kecepatannya. Oh sama aja 2 MB ternyata. Tunggu ya, udah kita buka aja, minimize. Nah kemudian kita next, I accept, gak usah dibaca, next, taruh di C nggak masalah, next, ini oke. Next, nggak perlu, next saja. Bentar, ini tadi apa ya? Nggak perlu, oke next. Install langsung, kita yes. Oke. Nah kalau udah finish saja langsung. Kemudian kita cek menggunakan CMD. Nah, karena di XAMPP ini sebenarnya ada sih terminal bawaannya SAMPP, cuma kalau saya lebih suka menggunakan terminal dari Windows atau namanya command prompt. Jadi teman-teman tinggal klik start aja, kemudian klik CMD, nanti akan muncul command prompt gitu. Nah cara ngecek versinya sama seperti kemarin, kita node-v ting. Nah ini langsung keluar. Nah kalau proses pemasangan instalasinya benar, maka akan muncul versi dari Node.js yang tadi kita pasang gitu. Nah sekarang kita tinggal menunggu XAMPP-nya selesai diinstal, kemudian nanti kita akan install juga apa tadi ya, komposer ya, komposer ini agak lama ya teman-teman. Coba kita lihat disk usage kita yang bikin lama apa. Jalan semua, RAM-nya juga jalan, aman ya teman-teman harusnya. Tapi kenapa lama ya? Tunggu kurang dikit lagi. Ya sedikit lagi. Apakah akan error? Creating uninstaller. Ya mantap. Nah ini kita uncek aja karena nanti ada beberapa hal yang harus kita setting dulu supaya ketika kita menyalakan komputer ini SAMPP-nya sudah siap, kita tidak perlu start apa-apa lagi. Jadi ini di uncek dulu aja, kemudian kita finish. Nah setelah ini kita cek php main v atau dash v. Nah ini langsung muncul ya, php nih ya gitu, udah betul. Nah dan SAMPP-nya, nah ini teman-teman harus run as administrator. Kalau di Windows 10 karena mungkin nggak ada panel yang ini, kita klik kanan kemudian run as administrator, sama aja ya teman-teman. Dan kita yes, klik yes. Bentar. Nah ini yang silang ini Apache dan MySQL. Ini Apache bukan lagunya Rose, Apache bukan. Ini Apache, kita klik silangnya, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Kita yes saja, klik yes install Apache service, yes. Kemudian yang MySQL juga kita yes. Nah fungsinya apa teman-teman? Supaya nanti ketika kita menjalankan Windows-nya atau kita menyalakan komputer kita, Apache dan MySQL-nya ini sudah otomatis start. Jadi kita tidak perlu untuk membuka XAMPP control panel kemudian kita start gitu, nggak perlu. Yang Laragon kemarin juga bisa ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh cari tutorialnya di Google atau di YouTube gitu. Kita start aja dua-duanya. Udah, kalau sudah kita balik lagi ke CMD, kita cek harusnya komposer dash v-nya nggak ada. Nah ini betul nggak ada.
Betul ya, nggak ada ya. Maka kita harus, tadi sudah mendownload Composer, kita install aja. Install for all user. Yes. Next. Nah, ini kita ganti ke pathnya SAMPP. Kita tadi letakkan di C, SAMPP. Kita cari folder PHP. Kita cari PHP.exe. Nah, ini. Ting. Nah, ini. Kemudian kita harus mencentang add this PHP atau PHP to your path. Nah, ini tadi sebenarnya PHP-nya itu kita salah ya, teman-teman. PHP-DSV. Ini 8.3 ini punyanya Laragon yang kemarin. Nah, gimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya adalah dengan mencentang ini. Dan nanti kita next, nanti harusnya yang berubah ke 8.2. Ini oke, sudah, kemudian kita install aja. Apakah sudah? Ya, sudah. Kemudian nggak perlu kita view online documentation, kita finish saja. Dan kita cek lagi. Kita harus keluar dulu, sorry. Kita buka CMD lagi, kita PHP-DSV harusnya sudah 8.2. Nah, betul. Di sini sudah terlihat PHP 8.2. Nah, ini adalah PHP dari SAMPP-nya. Tidak masalah ya teman-teman, kita mau pakai 8.2, 8.3 atau 8.4 karena kebutuhannya Laravel 11 itu minimal PHP 8.2. Jadi teman-teman pakai versi di atasnya seharusnya nggak masalah. Dan kita cek lagi, berikutnya adalah Composer -v, apakah sudah keluar ya? Kalau pemasangan atau instalasinya sudah benar, maka muncul seperti ini. Composer yang kita gunakan versi 2.8. Jadi teman-teman mungkin yang install kalau masih bulan Desember harusnya masih sama ya. Nah, berikutnya sama seperti kemarin, karena kalau di Laragon sudah ada terminalnya. Kita tidak perlu untuk mengarahkan path ini ya, C user RDD ini kita tidak perlu mengarahkan path ini untuk ke atau menuju path dari project yang akan kita tempatkan. Kalau kemarin kan ada di Laragon C, Laragon www, kemudian baru nama project kita. Nah, kalau di di XAMPP itu ada di XAMPP, terus kemudian htdocs. Nah, ini adalah folder yang akan kita pakai untuk meletakkan project kita. Jadi nanti project Laravel atau belajar Laravel 11 yang kemarin kita buat di Laragon akan kita letakkan di sini untuk pengguna SAMPP. Nah, caranya gimana? Sama ya. Kita clear dulu menggunakan CLS tadi. Kita besarin aja. Nah, caranya adalah Composer create project Laravel Laravel -2 ini apa ya, kalau di mat itu ini sebenarnya pangkat ya teman-teman ya, nggak tahu lah, pokoknya simbol itu. Terus kemudian versi Laravelnya kita akan menggunakan Laravel 11, maka kita gunakan versi 11. Nah, ini juga penting teman-teman. Kalau bisa ya kita selalu gunakan versi Laravel yang paling terakhir. Nah, caranya gimana, kan kita nggak tahu nih versi Laravel 11 itu sampai 11 titik berapa ya, kan kita nggak tahu. Supaya kita nggak repot-repot untuk cari tahu atau cek di dokumentasinya Laravel, biasanya saya menggunakan titik bintang. Nah, nanti versi versi Laravel 11 itu akan ngikut versi terakhir dari versi 11. Jadi misalnya yang terakhir itu 11.0.2 gitu. Saya nggak tahu ya 11 titik berapa sekarang. Nah, kita akan otomatis ikut yang terakhir ini. Jadi supaya teman-teman nggak pusing cari versi berapa, kita bintang aja. Nah, kalau teman-teman cuma ketik gini aja, nanti teman-teman itu akan ikutnya 11.0.0. Sorry, kok sama dengan 0.0. Nah, gini. Jadi bukan versi terakhir dari Laravel 11, tapi .0.0. Nah, jadi kita ubah aja jadi Laravel 11 titik bintang, kemudian nama projectnya belajar Laravel 11, kemudian kita enter. Di sini harusnya ada yang error karena kita belum mengenable satu ekstensi zip. Nah, nanti sekalian saya tunjukkan supaya teman-teman nggak bingung. Ini nanti akan fail semuanya. Nah, ini fail to download Laravel from this dan segala macam. Nah, ini the php.ini used by your command line php is ini nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita cancel aja. Kalau bisa cancel, nah
Ini bisa di cancel. Nah sudah ya. Cara cancelnya itu Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C gitu terus. Di Ctrl C berkali-kali. Nah, sekarang kita coba untuk perbaiki ini ya. Caranya adalah kita masuk ke exampp, kita arahkan direktori kita ke exampp, terus kemudian kita cari folder PHP. Ini ya folder PHP. Kemudian kita cari php.ini saja, php.ini. Mana php.ini mana? .development, .production. Nah, kok nggak ada? Bentar kita view, coba kita hiddennya di dalam sudah ya. Kita cari aja php.ini. Mana ini atau ini? Kenapa ada development, ada production? Oke, enggak apa-apa, kita coba aja. Kita berarti yang tadi bener ya. Kita silang aja. Kita turun dari php.ininya ada 2, ada development, ada production. Enggak apa-apa, kita ubah aja semuanya biar enggak pusing. Sorry, open with. Nah, biasanya saya pakai notepad aja, just once. Nah, akan muncul seperti ini. Kita cari Ctrl F aja biar nggak pusing. Zip, enter. Nah ini extension sama dengan zip ini depannya di titik koma, kita hapus saja. Kemudian SQLite kemarin kita juga enable, boleh, nggak usah lah ya, kita pakai MySQL aja untuk yang pengguna XAMPP. Nggak apa-apa, kita sedikit berbeda dari tutorial yang ada di channelnya web programming Unpas atau punyanya Pak Sandika. Kita pakai MySQL aja, nanti kita sesuaikan. Terus kemudian ada yang kedua itu GD. GD ini nanti akan berguna ketika teman-teman sudah mulai dengan manajemen file ya. Entah itu upload file, mengubah ke mengubah ke PDF gitu-gitu ya. Nah ini extension sama dengan GD, kita enable juga aja. Kita Ctrl S, kemudian di satunya yang production sama kita ubah aja, kita open with notepad just once, kemudian kita cari tadi zip. Ini zip, kita hapus depannya, titik komanya, GD ini juga. Oh, file info ini juga penting ya, karena nanti di Laravel kalau kita menggunakan upload upload file, biasanya kita akan berusaha untuk mendapatkan file name atau file name, ukuran, kemudian ekstensinya apa. Itu misalnya .pdf atau .xlsx kalau Excel, kalau Word ya berarti .doc atau docx gitu ya. Ini juga penting. Berarti yang tadi yang development sama ya. Nah kalau teman-teman nggak ada development atau nggak ada productionnya, biasanya nanti cuma php.ini aja. Jadi nggak masalah, sama aja. Yang penting php.ininya nanti dirubah, di enable GD dan mana tadi, GD, file info dan zip mana ini zip. Nah ini zip ya. Nah sekarang kita balik ke ini, ke command prompt kita clear dulu. Caranya CLS enter. Kita ulang nih composer. Sorry, biasanya ini nggak mau sih, harus kita restart juga CMD nya. Nah ini kita ulangi aja, composer create dash project Laravel garis miring Laravel titik 2 pangkat 11 titik bintang, kemudian nama projectnya. Sorry, kita lupa, kita harus arahkan dulu dengan cara CD. Ini kita harus arahkan ke htdocs yang tadi ya teman-teman, ke ini XAMPP htdocs. Nah harus diarahkan ke sini dulu, sorry tadi lupa. CD C.2 backslash XAMPP backslash htdocs enter. Nah karena kemarin kan kita menggunakan Laragon, sudah ada terminal di dalam Laragonnya ya, jadi kita tinggal klik aja, dia sudah otomatis akan mengarahkan ke
www-nya, tapi karena kita menggunakan SAMPP dan command prompt, jadi kita harus mengarahkan manual dengan cara yang ini. Nah, setelah itu kita baru bisa eksekusi command composer create dash project Laravel garis miring Laravel .2 pangkat 11 dot bintang belajar Laravel 11, kemudian kita enter. Harusnya sudah bisa. Loh, masih fail. Sip. Oh, XAMPP PHP. Nah, coba ya, ini kita copy aja karena nggak ketemu tadi filenya. Ini kita copy aja. Bentar. Kenapa ini nggak ketemu? Kita enter. Apakah ada? Oh, ternyata ada, teman. Jesuans. Oh, mantap. Nah, gitu. Jadi kalau nggak bisa gitu ya, teman-teman. Kita cari GD lagi. Sama ini GD harus di enable. Oh, ini file info sudah enable, kemudian zip. Oh, ini zipnya belum ter-enable. Nah, silang aja kalau udah, kemudian kita balik kemana tadi, ini kita cancel, Ctrl C, kemudian kita ulang nih. Nah, cara biar teman-teman bisa langsung mencet ini, pencet panah atas, kemudian kita enter lagi. Kalau nggak bisa berarti harus kita restart. Nah, bisa gitu ya teman-teman. Kalau nggak bisa jangan nyerah, kita cari tahu. Itu kita tunggu bentar. Kecepatan pembuatan project ini tergantung sama kecepatan internet teman-teman juga. Jadi semakin kencang internetnya semakin bagus. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang koneksi internetnya masih belum bagus, nggak apa-apa. Nanti bisa di pause dulu videonya. Bisa di pause. Ini juga agak lama tapi. Nah, ini biasanya sih lama. Optimized auto load file. Oh enggak, ternyata cepat ya. Oke, nah setelah seperti ini, seperti biasa, kita buka VS Code. Sebenarnya di serve dari sini juga bisa ya. Kita buka ini, bentar kita. Nah, kita buka ini, kita VS Code kita seperti ini. Kemudian kita open folder bisa lewat file, open folder ini, atau Ctrl KO. Nah, kita mengarahkan ke ini yang Laragon kemarin, kita arahkan ke XAMPP, htdocs, kemudian belajar Laravel 11, kemudian select folder. Yes, I trust the author. Kemudian nah ini teman-teman seperti kemarin, shortcut untuk masuk ke terminal adalah Ctrl kemudian klik tombol atau di keyboard teman-teman dash atau minus tapi bergelombang di bawahnya escape. Nah, akan masuk ke terminal. Kemudian kita coba PHP artisan serve. Bentar. Ini akan muncul halaman yang sama seperti kemarin. Welcome page-nya Laravel. Gitu ya. Jadi kurang lebih sama ya teman-teman. Untuk VS Code-nya kita nggak rubah apapun, ekstensinya masih sama. Jadi bedanya video ini dengan yang kemarin adalah kalau yang hari ini menggunakan XAMPP, cara instalasinya, kemudian cara buat projectnya menggunakan CMD. Seperti itu. Ya kurang lebihnya gitu. Mungkin video berikutnya kita akan coba untuk mengekspor project ini nanti ke GitHub. Mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu. Kalau yang udah tahu boleh di skip aja, nggak masalah. Tapi buat yang belum tahu, kita akan coba untuk menggunakan GitHub. Untuk apa? Untuk mengekspor project kita ke cloud, teman-teman ya. Nah, kenapa kita perlu cloud? Supaya ketika nanti teman-teman misalnya mengerjakan sebuah project di Semarang gitu misalnya, kemudian teman-teman ada perjalanan kerja atau mungkin yang bekerja di pemerintahan gitu ya, ada perjalanan dinas keluar kota atau luar pulau atau bahkan luar negeri, dan teman-teman harus berganti device, berganti laptop atau bahkan berganti komputer. Nah, teman-teman nggak perlu pusing karena ketika menggunakan cloud itu kita hanya perlu menjalankan
satu line saja untuk mengcloning apa yang sudah kita buat di rumah gitu. Nah, seperti apa gimana caranya, kita ketemu lagi di next video. Bye bye.